Dan yang akan disampaikan materinya yaitu berupa penyakit kelamin, yaitu gonore komplikasi. Nah, gonore ini adalah suatu penyakit kelamin di mana bisa menyerang pada wanita dan pria. Tentunya ini termasuk pada penyakit infeksi menular seksual. Dan bakterinya adalah penyebabnya Neisseria gonorrhoeae. Mulai dari pendahuluannya. Jadi gonore adalah penyakit menular seksual klasik yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang disebut Neisseria gonorrhoeae. Hal ini ditandai terutama pada peradangan supuratif, pada mukosa orogenital, dan manifestasi yang paling umum adalah uretritis pada pria dan cervicitis pada wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya, di mana pada kali ini ada presentasi lagi yang akan disampaikan oleh salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, yaitu oleh Nida Azamia. Dan yang akan disampaikan materinya yaitu berupa penyakit kelamin, yaitu gonore komplikasi. Nah, gonore ini adalah suatu penyakit kelamin di mana bisa menyerang pada wanita dan pria. Tentunya ini termasuk pada penyakit infeksi menular seksual. Dan bakterinya adalah penyebabnya Neisseria gonorrhoeae. Dan tentunya tandanya pada laki-laki berupa kencing nanah dan pada wanita keputihan yang bersifat purulen, jadi seperti nanah. Tentunya ini menyebabkan gejala yang tidak nyaman baik pada keduanya. Dan gonore ini jangan dianggap enteng karena bisa menyebabkan komplikasi. Dan komplikasi pada wanita karena biasanya tidak bergejala, wanita itu tidak membiarkan penyakitnya sehingga timbul kelainan pada daerah panggul. Jadi timbul infeksi radang panggul karena bisa naik ke atas dari vagina sehingga bisa naik ke bagian panggulnya, terjadi infeksi radang panggul. Tentunya ini menyebabkan suatu kelainan berupa kehamilan di luar kandungan kalau nanti dia hamil, kandungan ektopik, dan juga bisa menyebabkan juga kemandulan. Sedangkan pada pria tentu menyebabkan infeksi di kelenjar testisnya ataupun infeksi di kelenjar epididymisnya. Demikian pula pada pria pun akan menyebabkan kemandulan. Dan lebih fatal lagi apabila terjadi komplikasinya secara sistemik, bisa terjadi gangguan pada jantung, pada saraf pusat, ya tentunya ini pun akan mengalami kelainan. Dan jangan salah loh, penyakit ini pun bisa timbul kelainan di kulit, dermatitis daripada penyakit GO ini. Oleh karena itu, jangan dianggap enteng, jadi jangan melakukan hubungan yang tidak benar, yang tidak aman, yang tidak halal, sehingga menimbulkan suatu penyakit ini. Disimak videonya sampai habis, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Azamia. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai gonore dan juga komplikasinya. Yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Nenden yang dapat hadir pada hari ini dan juga teman-teman sekalian. Baik, saya izin untuk memulai. Pertama, mulai dari pendahuluannya. Jadi gonore adalah penyakit menular seksual klasik yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang disebut Neisseria gonorrhoeae. Hal ini ditandai terutama pada peradangan supuratif, pada mukosa orogenital, dan manifestasi yang paling umum adalah uretritis pada pria dan cervicitis pada wanita, di mana manifestasi klinis gonore ini dibagi dua, yaitu sebagai tanpa komplikasi dan dengan komplikasi. Baik, untuk definisinya sendiri, gonore itu yang sudah disebutkan adalah penyakit menular seksual klasik yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Hal ini ditandai dengan terutama oleh peradangan supuratif pada mukosa orogenital, manifestasi paling umum adalah uretritis pada pria dan cervicitis pada wanita. Di mana untuk epidemiologinya, pertama, jadi prevalensi laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, lalu adanya riwayat berganti-ganti pasangan seksual atau pasangan dengan infeksi gonokokal, dan riwayat kontak dekat dengan penderita gonore. Lalu yang ketiga, epidemiologinya adalah gejala sisa yang serius jauh lebih sering itu terjadi pada wanita, di mana antara lain adalah penyakit yang disebut PID atau penyakit radang panggul. Nah, dapat menyebabkan kehamilan ektopik atau infertilitas. Lalu yang epidemiologi terakhir adalah gonokokal ini itu tetap menjadi penyakit penting pada populasi remaja dan dewasa dengan insiden puncaknya itu pada laki-laki berusia 20 tahun sampai 24 tahun, sedangkan pada perempuan itu berusia 15 sampai 19 tahun.
Untuk etiologinya itu sendiri, jadi kuman tersebut merupakan grup dari Neisseria. Jadi Neisseria sendiri itu terdapat 4 spesies. Ada Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis yang sifatnya itu patogen, serta ada Neisseria catarrhalis dan juga Parenchyma yang suka dibedakan kecuali dengan tes fermentasi. Lalu morfologi dari Neisseria gonorrhoeae itu sendiri, dia bentuknya Diplococcus gram negatif, berbentuk seperti biji kopi. Nah, dia itu sifatnya tahan asam. Dia punya 4 tipe, yaitu ada tipe 1 dan 2 yang punya fili yang sifatnya virulen, yang 3 dan 4-nya itu tidak memiliki fili dan dia tidak non atau disebut sebagai non virulen. Nah, nanti di daerah yang paling mudah terinfeksi atau yang paling banyak diinfeksi oleh Neisseria gonorrhoeae ini pada mukosa epitel kuboid atau lapis gepeng dengan mukosa epitel kuboid atau lapis gepeng yang belum berkembang imatur, yaitu banyak pada wanita-wanita yang prapubertas. Lalu untuk faktor resikonya itu biasanya karena paparan seksual dengan pasangan yang terinfeksi tanpa perlindungan atau seperti tanpa menggunakan kondom, lalu banyaknya pasangan seks atau multiseks partner, lalu adanya homoseksualitas pada pria, lalu status sosial ekonomi yang rendah atau penggunaan kokain. Lalu faktor risiko selanjutnya bisa karena usia dini untuk melakukan aktivitas seksual. Lalu yang terakhir adalah penyakit radang panggul atau PID atau emang wanita ini menggunakan alat-alat kontrasepsi seperti IUD. Lalu untuk patofisiologisnya sendiri, di mana gonorrea ini kan disebabkan oleh infeksi Neisseria gonorrhoeae yang sifatnya Diplococcus bentuknya seperti biji kopi dan gram negatif. Jadi nanti pili dari Neisseria gonorrhoeae ini bakal melekat pada mukosa, pada sel epitel kuboid dan lapis gepeng imatur kayak pada uretra, endoservix, vagina prapubertas, rektum, orofaring, atau konjungtivita yang dapat menimbulkan reaksi radang. Nah, nanti pada laki-laki itu biasanya masa inkubasinya 2-5 hari, tapi kalau misalkan pada perempuan itu biasanya sulit ditentukan untuk masa inkubasinya. Nah, ini untuk faktor virulensi dari Neisseria gonorrhoeae itu ada pili, terus ada pur protein, OPA protein, LOS atau lipoolisakarida, RPM protein, IgA protease dan juga kapsul. Di mana yang menyebabkan peradangan itu biasanya si pilinya ini yang bisa menempel pada epitel-epitel mukosa yang tadi sudah disebutkan. Jadi untuk patofisiologisnya sendiri, jadi pertama Neisseria gonorrhoeae itu bakal menempel pada epitel-epitel urogenital, terutama dibantu oleh pili dan juga OPA protein tadi yang sifatnya itu dia untuk masuk ke pori-pori di epitel ini. Nah, nanti si Neisseria gonorrhoeae itu bakal berkompetisi dengan mikrobiota yang emang ada di urogenital tersebut. Nah, nanti si Neisseria gonorrhoeae ini bakal berkolonisasi dan dia bakal menginvasi epitel-epitel urogenital sehingga nanti dia bakal merilis peptidoglikan, LOS dan juga OMV ini. Nah, karena perilisan ini dia bakal mengaktifkan sitokin, kemokin dan juga faktor-faktor inflamasi lainnya seperti ada peptidoglikan, LOS, OMV yang menyebabkan NOD dan juga TLR ini akan teraktivasi pada si epitel sel ini. Nah, nanti makrofag dan juga DCS dan HBP ini bakal menyebabkan teraktivasinya TIFA, dependent innate immunity di epithelial cell ini dan juga makrofag sehingga nanti dia bakal menyebabkan influx neutrofil ke dalam sel sehingga nanti si neutrofil ini bakal berikatan dengan Neisseria gonorrhoeae. Habis itu untuk manifestasi klinisnya sendiri yang tadi sudah disebutkan, jadi masa inkubasinya itu singkat. Pada laki-laki itu biasanya sekitar 1-5 hari dengan gambaran klinisnya itu berhubungan erat dengan susunan anatomi dan juga faal dari urogenital tersebut. Jadi nanti manifestasi klinis itu dibagi jadi 2, tanpa komplikasi atau dengan komplikasi. Jadi di sini sudah dibuat tabelnya. Jadi kalau misalkan dari yang laki-laki sendiri, yang kalau misalkan dia tanpa komplikasi, biasanya manifestasi paling banyak itu berupa uretritis, sedangkan kalau misalkan dia disertai dengan komplikasi, yang lokalnya itu biasanya ada tisonitis, parauretritis, litriasis, kooperitis. Sedangkan kalau misalkan dia ntar naik bakterinya ke arah atas atau ascending, dia bisa menyebabkan prostatitis, vesikulitis, vas deferinitis atau funculitis, epididymitis, sama trigonitis. Sedangkan pada perempuan itu paling banyak dia itu yang kalau tanpa komplikasi menyebabkan yang namanya uretritis, cervicitis, dan kalau misalkan dia menyebabkan komplikasi manifestasinya itu dapat berupa lokal yaitu parauretritis pada bayi baru lahir, terus ada faringitis, proktitis, dan ada gonorrhea disseminata pada dewasa atau pada neonatus. Nah, ini untuk penjabarannya satu-satu dari pertama yang dari gonorrhea tanpa komplikasi biasanya manifestasinya itu yang paling umum adalah disuria yang bergejala. Dengan beberapa pria itu ada yang mengalami urgensi, sering buang air kecil atau gatal pada saluran kemihnya. Lalu kalau misalkan gonorrea tanpa komplikasi pada wanita kan ada cervicitis sama uretritis. Di mana cervicitis itu biasanya manifestasinya itu berupa keputihan yang meningkat,
volumenya dan menjadi atau enggak keputihannya itu bernanah, di mana serviksnya itu bakal jauh lebih merah dan bengkak dan sekretnya itu sifatnya mukoporulen. Kalau uretritis, dia itu biasanya pada wanita dengan gonore yang mungkin mengalami disuria, urgensi, frekuensi, dan adanya biasanya ada hematuria. Lalu kalau misalkan dengan pada anak-anak gonore, itu dapat berupa uretritis dan balanopostitis, yaitu dengan gejala ini sering terjadi pada anak laki-laki biasanya dan disertai dengan disuria dan keluarnya uretra. Lalu pemeriksaan fisik itu menunjukkan bahwa kulit katan atau uretra itu berwarna merah dan bengkak, mungkin adanya cairan yang bernanah di dalamnya. Lalu kalau misalkan pada perempuan itu biasanya pada anak-anak terjadi vulvovaginitis, di mana dapat terjadi pada anak perempuan dan dapat bermanifestasi sebagai nyeri vagina disertai dengan frekuensi dan urgensi saat buang air kecil. Lalu kalau misalkan dengan komplikasi yang tadi epididimitis, vesikulitis dan prostatitis, di mana biasanya kalau epididimitis itu dia itu tuh pada pria gonore itu sering bermanifestasi sebagai pembengkakan epididimis, biasanya bisa unilateral dan sifatnya itu nyeri hebat. Sedangkan kalau misalkan vesikulitis pada pria gonore itu rumit, mungkin mengalami bisa menyebabkan disuria, frekuensi, dan urgensi saat buang air kecil, dan bisa menyebabkan adanya hematuria. Lalu kalau misalkan pada prostatitis, biasanya pada pria yang dengan komplikasi ini mungkin mengalami adanya menggigil, demam, disuria, frekuensi, dan adanya urgensi saat buang air kecil. Lalu kalau misalkan pada perempuan, kan jadi komplikasinya itu ada Bartonilitis. Biasanya itu yang tadi yang udah dijelaskan oleh Raihan, untuk Bartonilitisnya ini merupakan salah satu dari komplikasi terjadinya gonore. Lalu kalau misalkan dia ascending, naik ke atas, dia bisa menyebabkan namanya salpingitis. Jadi salpingitis itu peradangan yang bersifat akut, subakut, atau bisa sifatnya itu kronik. Jadi cara infeksinya itu langsung dari serviks melalui tuba fallopi sampai ke darah salping atau ovariumnya itu. Nah, sehingga dapat menimbulkan penyakit radang panggul. Sehingga radang panggulnya itu sendiri merupakan komplikasi dari si salpingitis tadi. Lalu untuk cara diagnosisnya itu bisa dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Biasanya dari anamnesis itu laki-laki atau perempuan ini bakal mengeluh kalau laki-laki adanya gatal pada ujung kemaluan, nyeri saat berkemih, lalu adanya keluar duh atau cairan berwarna putih atau kekuningan. Biasanya itu mengeluh kalau misalkan pipisnya itu bernanah. Lalu kalau misalkan pada perempuan itu biasanya adanya keputihan atau bisa asimptomatik juga. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya itu biasanya sudah disebutkan tadi berdasarkan dengan manifestasinya, ada komplikasi atau tidak. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa ada 2 langkah, yaitu dari presumptive test dan juga confirmative test. Jadi kalau misalkan dari presumptive test itu kita bisa ngambil spesimennya yang ada di ovaresium tadi atau dari serviksnya itu kita ambil spesimennya, si duhnya itu nanti kita bisa lakukan pemeriksaan gram. Nanti misalkan di pemeriksaan gram ini bisa dilihat emang adanya diplococcus yang sifatnya gram negatif, ya bisa di intra atau ekstra Nah, nanti kalau misalkan di gambaran yang positif tadi, kita lakukan kultur. Nah, nanti dari kultur itu, nanti kita lihat apakah dia waktu dilakukan pemeriksaan gram lagi, adanya gambaran diplococcus atau tidak. Kalau misalkan lakukan pemeriksaan konfirmatif test, jadi bisa lakukan pemeriksaan oksidasi, katalasi, atau pemeriksaan lainnya seperti tes biokimia, serologi, atau pemeriksaan ANA. Nanti kita lihat apakah dia positif atau tidak. Kalau misalkan positif, berarti dia emang positif Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini salah satunya untuk satu-satunya tadi pemeriksaan gram. Biasanya nanti dilakukan pemeriksaan gram ini bakal ada gambaran Neisseria gonorrhoeae pada pemeriksaan mikroskopis, bisa di dalam intra ataupun ekstraselnya. Nanti di sini ditemukan diplococcus gram intraseluler di dalam PMN dari leukositnya. Lalu kalau ini adalah media kulturnya, jadi media kulturnya itu yang spesifik menggunakan namanya Thyer-Martin. Di mana Thyer-Martin ini tuh dia ada agen antimikroba dan juga anti jamurnya yang menghambat pertumbuhan dari bakterianya itu. Jadi isinya itu nanti ada vancomycin untuk menghambat pertumbuhan gram negatif, lalu colistitin untuk gram negatif dan juga trimetoprim laktat dan agen anti jamur yaitu seperti nystatin atau anisomycin atau amphotericin B. Lalu kalau ini untuk gambaran uji oksidasi yang tadi untuk konfirmasi tesnya, ini tadi bakal menunjukkan gambar apa ya, dia bahkan menghasilkan gambar ungu gelap atau kehitaman. Sedangkan ini untuk uji biokimia atau untuk uji gula-gula, jadi nanti kita yang dipakai itu glukosa, maltosa, dan juga sakkarosa. Jadi nanti kita masukkan si sampelnya itu ke dalam gula-gula ini. Nanti kalau misalkan dia positif kalau misalkan dia meragi glukosa,
maltosa dan juga sukrosanya dia negatif, berarti dia Neisseria gonorrhoeae. Sedangkan kalau misalkan dia positif atau dia meragi glukosa dan juga maltosa yang warnanya kuning ini, berarti dia Neisseria meningitidis. Kalau misalkan dia meragi tidak meragi apa-apa, maksudnya dia tidak meragi glukosa, maltosa atau sukarosa, dia berarti termasuk Moxarella catarrhalis. Sedangkan kalau misalkan dia meragi tiga-tiganya, itu gula-gulanya semua, berarti termasuk Neisseria sika. Lalu ini untuk beta laktamase, biasanya ntar dia ada kalau misalkan dia dikatakan positif jika warnanya itu yang tadinya biru berubah menjadi putih. Lalu untuk diagnosis bandingnya itu bisa ada cervicitis, ada neonatal conjunctivitis, bisa ada uretritis non-gonokokal, biasanya disebabkan oleh trakomatis dan juga ada vaginal discharge. Lalu untuk tata laksananya biasanya diberikan terapi tata laksana dose, jadi nggak terapi tunggal, jadi multi terapi, yaitu bisa diberikan kalau misalkan pada yang tanpa komplikasi itu bisa diberikan ceftriaxone dengan dosis 250 mg intramuskular single dose dikombinasi dengan azithromycin. Nah, nanti kalau misalkan dia alergi dengan cephalosporin, dia bisa dikasih azithromycin 2 gram per oralnya itu single dose, ditambah dengan tes ukur selang 1 minggunya. Lalu kalau misalkan pada untuk yang anak-anak, dia itu bisa diberikan sesuai dengan berat badannya. Kalau misalkan berat badannya lebih dari 45 kilo, kita bisa berikan tata laksana itu sesuai rekomendasi yang tadi yang untuk orang dewasa. Sedangkan kalau misalkan dia berat badannya kurang dari 45 kg, kita bisa berikan ceftriaxone sebanyak 125 mg intramuskular single dose. Terus kalau misalkan untuk neonatus, dia itu bisa diberikan ceftriaxone 25-50 mg per kilogram intravena atau intramuskular single dose. Lalu untuk prognosisnya, jadi prognosis dari gonore yang diobati dengan benar adalah baik, dengan gejala umumnya itu hilang tanpa komplikasi setelah pemberian terapi antibiotik dengan terapi dini yang memadai. Dapat terjadi penyembuhan total, sebagian besar infeksi gonokokal itu merespon dengan cepat terhadap terapi cefalosporin, terapi yang terlambat, tertunda atau tidak tepat dapat menyebabkan morbiditas yang signifikan. Pencegahannya adalah dapat dilakukan screening untuk pasien-pasien yang ingin hamil atau yang ingin menikah biasanya, lalu direkomendasikan bahwa laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki di screening setidaknya setiap tahun untuk gonore di situs uretra, dubur, dan faring. Lalu penggunaan kondom dapat mengurangi resiko terjadinya gonore dan infeksi menular seksual lainnya. Lalu pencegahannya setia dengan satu pasangan yang sah, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Lalu untuk kesimpulannya adalah, jadi gonore merupakan penyakit menular seksual klasik yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonore. Jadi gonore merupakan penyakit yang punya insiden yang tinggi di antara infeksi menular seksual lainnya. Jadi masa tunas gonore itu sangat singkat pada laki-laki, yaitu biasanya 2-5 hari, dan pada wanita masa tunasnya sulit ditentukan, karena pada umumnya asimptomatik. Manifestasi klinis bisa menimbulkan uretritis dan tampak pula tubuh yang mukoporulen. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang ditemukan adanya kuman penyebab gonore. Tata laksana dapat diberikan terapi kombinasi 2 obat untuk infeksi gonokokus, terutama di uretra, tanpa komplikasi serviks dan rektum. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan demikian selesai sudah presentasi dari Dinda Azamia, dan semoga bermanfaat. Semoga penyakit ini sudah tidak ada lagi, khususnya untuk para remaja ataupun untuk wanita dan pria yang ada di negara kita ini. Bye-bye.